Shalom, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Toraya untuk Jemaat Telo Batua, edisi Selasa 6 Oktober 2020. Kita akan bersama-sama mengawali kehidupan kita pada pagi hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru, yaitu 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 21, dan kita juga akan menaikkan doa syafaat kita. Sebelum kita membaca firman-Nya, mari kita berdoa. Kami datang mengucap syukur kepadamu, ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, oleh karena Engkau Tuhan yang begitu baik dan begitu setia bagi kami. Terkhusus pada pagi hari ini, sebelum kami memulai kegiatan kami masing-masing, kami mengawali dengan membaca dan merenungkan firman-Mu, yang mana kami percaya bahwa firman Tuhan ini akan senantiasa menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus Tuhan senantiasa menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Kami dapat lakukan juga di dalam sepanjang kehidupan kami. Oleh karena itu, Bapa di dalam sorga, ampunilah dosa kami, supaya kami layak ada di hadapan-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 21 firman Tuhan. Pelayanan untuk pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiria dan bukan batinia. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kami. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seseorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka.
Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Itulah firman Tuhan bagi kita saat ini. Yang berbahagia ialah setiap kita yang membaca firman-Nya, yang selalu merenungkan bahkan sungguh melakukan di dalam kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop bacaan kita 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 21, oleh renungan harian Toraya diberikan tema, jangan salah menilai. Tidak banyak orang yang mengenal sosok Susan Boyle. Sebelum ia mengikuti audisi dalam acara televisi Britain Got Talent, sebuah acara pencarian bakat di Inggris. Usianya 47 tahun. Parasnya biasa saja. Dandanannya sederhana, bertubuh gemuk, dan berasal dari sebuah kota kecil. Ketika ia memperkenalkan dirinya di atas panggung, juri dan penonton tertawa meremehkan. Namun saat ia mulai menyanyikan lagu I Dream It, I Dream, sebuah lagu dari kisah drama musikal Les Miserables, suara soprannya membuat semua orang tercengang dan terpesona. Harus diakui, pada umumnya kita begitu mudah menilai orang lain berdasarkan penampilannya. Di pikiran kita sudah ada stigma tertentu, sehingga tanpa sadar kita mengukur seseorang berdasarkan pikiran kita. Dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus, Paulus mengakui bahwa ia dahulu menilai Yesus berdasarkan ukuran manusia, sehingga ia membenci para pengikut Kristus. Namun kasih Kristus telah membuatnya sadar bahwa ia salah menilai Kristus. Ia mengajak jemaat untuk tidak melakukan hal yang sama. Sebagai ciptaan baru di dalam Kristus, seharusnya setiap orang bisa menguasai diri, terutama pikirannya. Paulus sadar betapa sulit bagi orang-orang untuk menerimanya sebagai utusan Kristus karena masa lalunya yang jahat. Namun penilaian orang tidak membuatnya mundur dan menyerah dari pelayanan. Namun Paulus yakin bahwa kasih Allah di dalam Kristus telah mendamaikan hatinya. Allah tidak pernah memperhitungkan pelanggarannya. Pengalaman Paulus ini membuat kita belajar untuk tidak salah menilai orang yang kita jumpai. Salah menilai akan membuat kita meremehkannya. Padahal bisa jadi melalui dia Allah mau kita belajar banyak hal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur untuk segala kasih setia-Mu yang boleh kami rasakan dalam hidup kami saat ini, di mana Engkau melalui firman-Mu selalu mengajar mendidik kami untuk menjadi pribadi yang selalu menghargai, menghormati orang-orang yang ada di sekitar kami, tanpa memandang keadaan apapun dari orang tersebut. Biarlah dengan kesemuanya ini Tuhan,
semakin memampukan kami pun untuk menjadi pribadi yang selalu merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Bapa di dalam sorga, saat ini kami datang berdoa kepadamu bagi kami sebagai jemaat Tuhan yang ada di jemaat Telo Batua, dengan segala keadaan kami masing-masing, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan anak cucu kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, keteguhan iman, kesabaran, sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Dan di dalam kesemua itu kami juga boleh memandang dan melihat bahwa berkat Tuhan itu nyata. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa kepadamu bagi saudara-saudara kami yang mengalami pertambahan usia 1 tahun hari ini. Kami berdoa Tuhan buat Marta Sendana, Kesia Aurora Patayang, Dr. Randus Abednego, Rizwan Aris, yang merayakan ulang tahun kelahiran hari ini, menjadi sukacita bagi mereka secara pribadi. Yang merayakan ulang tahun pernikahan, yang sembuh dari sakit, sukses dalam pekerjaan, usaha, pendidikan, bahkan berbagai berkat-berkat Tuhan yang dialami saat ini. Biarlah dengan kesemuanya itu Tuhan semakin memampukan kami untuk mengandalkan Tuhan serta percaya bahwa berkat-berkat Tuhan akan terus mengalir dalam hidup kami. Bapa di dalam sorga, saat ini juga kami datang berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit, baik yang ada di rumah sakit, yang ada di Makassar, di Toraja, di Papua. Tuhan, hadirlah Engkau di sana untuk melawat, menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu, keluarga Bapak Pendeta Yusak Toding, yang mana Tuhan mereka berduka cita oleh karena ibunda terkasih telah meninggalkan mereka. Hiburkan dan berikanlah pengharapan bagi keluarga, sehingga di dalam duka cita ini mereka tidak kehilangan pengharapan, tapi terus mengandalkan Tuhan. Yang mengalami kesulitan hidup oleh karena pandemi atau keadaan apapun, Tuhan, utuslah kekasih-kekasih-Mu untuk menjadi berkat bagi setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Kami juga berdoa jikalau ada di antara jemaat Tuhan yang mengalami begitu banyak pergumulan di dalam hidup ini, Tuhan, kasihilah mereka menurut kuasa dan kehendak-Mu, supaya mereka dapat sanggup melalui setiap pergumulan dan tetap yakin dan percaya bahwa Tuhanlah sumber solusi dari segala hal yang kami hadapi. Tuhan Allah Bapa di sorga, berkatilah kehidupan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Bahkan penanganan pandemi COVID-19 yang masih terus berjalan, Tuhan tetap memberkati, supaya pada waktunya kami boleh mengalami kelepasan dari penderitaan ini diganti dengan sukacita. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, inilah kami yang datang kepadamu, dengarkan dan sempurnakanlah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah persekutuan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.